Yang kami hormati Bapak Sugimin SPD selaku Bapak Kepala Sekolah UPTSD Negeri 238 Gresik. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru UPTSD Negeri 238 Gresik. Dan yang kami hormati para narasumber sekalian, Ibu Puput Widowati SPD dan Bapak Muhammad Yuti SPD. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas berkat rahmat, taufik, limpahan hidayahnya kita bisa berkumpul dalam acara diseminasi dalam keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya, salawat mulai dari hitungan keempat. 1, 2, 3, 4. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Monggo doa bersama-sama, mudah-mudahan kegiatan hari ini Krida Bakti mulai dari awal hingga akhir tidak ada suatu halangan apapun dan kegiatan hari ini lancar. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sallimna wal muslimin wa afina wal muslimin wa afu anna wal muslimin wa qina wa iyam syarril masa'ibid dunya wa din. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhaman malaikatil muqarrabin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati. Dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Yang terhormat Bapak Sugimin selaku Kepala UPT SDN 238 Gresik dan menghargai. Ini sangat penting ya. Saya dan jenengan juga sama-sama menghargai ketika saya berbicara, jenengan mendengarkan, dan ketika jenengan ingin berpendapat maka saya juga harus menghargai dan mendengarkan jenengan semuanya. Yang kedua yaitu aktif dalam diskusi. Monggo Bapak Ibu sambil menyimak sambil juga mengerjakan rapat juga tidak masalah ya. Yang ketiga mengangkat tangan jika nanti akan berpendapat. Untuk yang keempat HP di mode senyap tapi boleh untuk disambi lihat perkembangan dunia ini di sini ya. Selanjutnya saya akan menjelaskan apa itu pendekar. Mungkin sebagian kata umumnya pendekar itu berhubungan dengan silat atau karate ya. Namun pendekar ini adalah sebuah akronim yang kepanjangannya adalah Penggerak Merdeka Belajar. Penggerak itu berarti anggotanya adalah guru penggerak yang sudah melalui tahapan pendidikan guru penggerak. Pendekar adalah wadah bagi komunitas guru penggerak di wilayah Bu Iriana yang dari Kabupaten Gresik itu melakukan pengimbasan melalui media Zoom, Meet di platform Merdeka Mengajar. Jadi nanti monggo teman-teman yang sudah mempunyai PMM bisa gabung dengan kami hari Selasa tanggal 19 jam 1 sampai jam setengah 4 itu untuk diseminasi secara eksternal
memilih secara daring karena memahami kondisi Bapak Ibu semua dan teman-teman yang ada, pastinya kan repot menyiapkan rapotan. Jadi kami lebih praktisnya memilih yang secara daring aja. Dan yang keempat yaitu kerja karya atau aksi nyata saya. Jadi nanti ini akan menjadi laporan bagi saya ke BPDB bahwa saya sudah melakukan aksi nyata tentang karya saya. Buku digital dan cetak. Pemanfaatan Big Book dalam pembelajaran, lalu bagaimana cara mengembangkan alur cerita dalam Big Book, dan kita nanti akan sharing belajar bersama membuat Big Book melalui fitur Canva. Untuk Canva ini kan teman-teman sebagian besar sudah paham, apalagi yang sudah mengikuti PGB pasti sangat akrab dengan Canva karena sebagian besar tugasnya itu lebih simpel dan lebih mudah jika menggunakan aplikasi Canva. Nah, apakah itu Big Book? Saya ingin bertanya dengan teman-teman semuanya. Menurut teman-teman, apa sih Big Book itu sebelum kita mengetahui yang arti sebenarnya gitu? Ada buku besar. Ya, ada dua kata, yang pertama big dan book. Big itu artinya besar, book itu buku. Apakah Big Book itu harus besar? Iya, memang karena namanya Big Book maka ukurannya juga besar. Lalu apa arti yang ciri-ciri khusus yang menunjukkan Big Book itu apa? Apalagi Big Book yang untuk pembelajaran. Nah, ini kita lihat ciri-cirinya. Yang pertama yaitu menggunakan ukuran A3 29,7 kali 42 cm. Dan itu harus, kalau A4 atau A5 berarti bukan Big Book karena ini ukurannya sudah mengikat. Lalu Big Book, pertama-tama kita harus menentukan apa yang dekat dengan siswa. Kalau kami kemarin itu tahap awalnya yaitu memilih capaian pembelajaran yang akan kita angkat di Big Book itu tadi. Kalau kita sudah tahu CP apa yang kita gunakan, nanti kita turunkan lagi ke tujuan pembelajaran yang akan kita masukkan ke Big Book. Contohnya saya ini adalah Big Book yang sudah saya hasilkan melalui pelatihan kemarin. Ini tugas individu saya. Jadi saya memilih CP di PPKN, Pendidikan Pancasila. Di situ tujuan pembelajaran yang saya angkat yaitu siswa dapat mengetahui aturan-aturan yang ada di rumah. Nah, ini saya angkat sebagai Big Book saya, topik Big Book saya. Lalu kita kembangkan lagi apa yang harus mereka ketahui di dalam ini tadi. Setelah kita tahu CP-nya, kita akan mengembangkan cerita-cerita lagi. Nah, ini. Nah, contohnya seperti ini. Salah. Yang ini. Ini kan aturan setiap pagi. Jadi anak-anak kalau setiap pagi aturannya apa? Harus merapikan tempat tidur. Nah, walaupun tidak ada tulisan, hanya gambar, pasti anak-anak juga sudah tahu kalau kegiatan yang dilakukan anak pada gambar yaitu merapikan tempat tidur. Nah, ini juga saya membuatnya ini dari media Canva. Dan ini semuanya Canva, ada ternyata yang bisa kita gabung-gabungkan dan menjadi sebuah buku. Nah, nanti teman-teman yang mungkin ingin membuat bisa mencoba gitu. Nah, ini contohnya juga ini. Ini kan aturan selanjutnya yaitu mandi 2 kali sehari dan tidak lupa gosok gigi. Nah, gambar juga sudah mewakili, walaupun tidak ada tulisan, pasti anak-anak juga sudah tahu kalau kita harus mandi 2 kali sehari dan gosok gigi. Nah, ini contoh CP dan TP yang saya ambil dalam tugas individu. Kalau yang tugas kelompok saya sama Bu Dwi Kartika Sari dari Kabupaten Banyuwangi ini
menentukan menginginkan big book yang topiknya matematika, karena kan matematika itu saya rasa ya mungkin anak-anak butuh suatu media yang benar-benar nyata dan tidak abstrak. Nah ini saya ngambil di CP-nya matematika, dan juga big book ini tidak hanya digunakan sebagai media literasi, tapi juga bisa meningkatkan numerasi. Contohnya seperti ini. Nah ini di kelas 1 kan anak-anak mengenal bangun datar yang dasar ya, lingkaran, segitiga, segi empat. Yang pertama ini lingkaran. Dan saya hanya ada tulisan judulnya lingkaran saja, tapi ada gambar yang sudah menjelaskan. Yang pertama ada anak menendang bola, pasti sudah tahu kalau bola itu bentuknya lingkaran. Terus lalu ada anak mainan bola hop. Ditambahi satu informasi bahwa lingkaran itu mempunyai satu sisi. Nah ini anak-anak pasti bisa. Untuk big book, kenapa kok harus besar ya? Supaya bisa dijangkau semua peserta didik. Misalkan kita gunakan di perpustakaan, nah kan anak-anak pasti ngumpul, ada yang di depan, ada yang di belakang. Tujuannya yang besar ini ya supaya anak-anak bisa menjangkau pandangannya sampai ke anak-anak yang bagian belakang ini. Ini untuk yang media numerasi saya. Nah ini segi 4. Dan segi 4 itu ada 4 sisi, nanti bisa dihitung sama-sama gurunya di sini. Memang di media big book ini tidak seperti media video. Kalau video kan kita putarkan, guru diem aja, anak menyimak. Nah ini komunikasi aktif antara guru sama muridnya. Nah, jadi gurunya juga menggali informasi dari anak-anaknya, tanya jawab, menanyakan yang kritis lah istilahnya. Selain apa lagi, selain yang ada di sini, mungkin semangka atau rambu lalu lintas yang berbentuk segitiga itu apa? Nah, itu komunikasi sama anak-anak itu sangat penting ya. Itu untuk topik ibu. Ini topik lainnya yang bisa dikembangkan. Contohnya hobiku atau liburan dengan keluarga, banyak. Kemarin itu juga ada teman saya yang mengembangkan tentang jenis-jenis gunung berapi di Indonesia. Itu untuk kelas tinggi, kelas SMA. Oh iya, nah, untuk yang sebelah kanan itu gambarnya memang gambar nyata ya. Yang sebelah kiri ini gambar kartun. Selain itu, selain dari mungkin unik gambarnya pakai mata, adakah alasan lain kenapa kok yang lebih tepat itu yang gambar ke-1, yang A? Karena di gambar A sehingganya kan lebih dominan. Ya. Tapi kalau di gambar B kan ada nuansa air, jadi kan anak-anak nanti fokusnya bingung. Nah, Ini tepat yang jelas sekali. air atau Iya, betul Bu Uci. Jadi untuk sampulnya big book ini memang untuk gambar memang dipilih yang terfokus dengan apa yang ingin kita lambangnya, mahkota kuning. Nah, kalau pakai itu tentu kita harus bayar. Apalagi kalau diunduh, kalau nggak bayar nggak bisa ya. Tapi kalau Canva pakai belajar ID sudah pakai semua terutama di yang mendukung pembelajaran ya, pendidikan ini bisa digunakan semuanya tanpa terkecuali ya. Jadi jenis Canva itu ada 3. Canva yang pertama itu Canva biasa, nanti itu ada lambang-lambangnya yang tidak semua bisa kita gunakan, tapi ya ini bayar dulu kalau seumpama nanti mau unduh atau mau berbagi. Nah, kalau seumpama kita pakai belajar ID, kita bisa menggunakan Canva for Education. Nah, itu bisa gratis semua. Dan yang ketiga, Canva Pro itu yang bayar. Jadi bulanannya nanti ada tagihan. Biasanya pakai uang e-money ya. Jadi bayarnya itu sesuai dengan apa yang kita gunakan untuk bayar. Selain yang lain, nah nanti bisa ditambahkan mungkin ini atau ini ya. Nah ini bisa dipakai seperti, tinggal klik saja.
Nanti kita juga bisa menambahkan elemennya di mana ini? Unggahan. Nah, kalau punya foto atau kita ambil foto di Google, nanti kita masukkannya di sini, di unggah file. Foto yang ada di Google harus kita unduh dulu, jadi diunduh dulu, lalu kita unggah di Canva ini. Nah, nanti masuk ke sini, misalkan di sini. Nah, saya waktu bangun datar itu ambil di Google, tinggal diklik saja. Nah, ini untuk ini tulisannya bisa dihilangkan. Misalkan seperti ini ya. Mungkin untuk teknisnya Bapak Ibu guru ini sudah tahu semua ya. Tinggal menentukan topiknya apa saja yang harus dikembangkan gitu. Nah, ini 4 ini Pak ya. Habisnya 230. Sama Sama. Bisa saya sama Pici. Iya. 110 ding. 230. Enggak apa-apa. Ini nanti kan juga bisa digunakan Ya, pembelajaran, ya kan? Ya. Tidak ada yang sia-sia. Ya. Nah, ini untuk buku yang pilih halaman. Ini jangan lupa, kan saya buatnya sampai 16, berarti diklik 16 ini semua halaman selesai, lalu kita klik simpan. Ini ditunggu untuk menyiapkan desain. Tapi teman buku pun ada nggak yang pakai aplikasi selain Canva? Ada. Oh, selain Canva? Enggak. Aplikasi Karena grafis kita selain- pelatihan di sana itu memang tertuju untuk Canva. kecuali yang foto asli tadi. Iya. Kan foto asli tadi kan buatnya juga di Canva, Pak. Dimasukkan ke Canva kan untuk tulisannya. Memang fotonya pakai foto yang asli. Nah, itu tadi kalau sudah jadi kita tulis yang ini. Kita klik yang lihat di Haizen Flipbooks ya. Nah, nanti munculnya seperti ini. Buku Anda sedang disiapkan. Nah, ini nanti buku kita masuk ke aplikasi Haizen. Ini aplikasi yang digunakan untuk membuat buku digital. Jadi nanti bukunya bisa dibuka-buka tinggal gini. Nah, seperti ini. Ini untuk buku digital. Nah, ini kan seperti buku, tapi kita lihatnya di laptop atau bisa di HP. Nah, untuk backgroundnya yang ini Haizen, ini bisa diatur di sini. Backgroundnya di sini, sebelah sini. Ada juga nanti ditambahi background, audionya juga bisa. Nah, ini kalau sudah jadi seperti ini, dilihat halamannya apakah sudah betul, tidak ada kesalahan. Kita bisa membagi, diklik sebelah kiri ini nggak kelihatan nih. Kan di sebelah sini ada share link. Nah, ini kita share link di sini. Ini copy linknya, lalu kita bagikan ke siapa? Mungkin ke teman-temannya atau bisa juga ke di wali muridnya. Barangkali ini ketika daring bisa menjadikan tugas. Nah, memang pelatihan di Aston sama di Malang itu sama, dan narasumber yang memberikan materi juga sama. Saya pilih yang itu karena sekarang saya sudah pernah di Aston, jadi saya pilih yang Big Book. Nah, ini saya lebih banyak lagi punya referensi Big Book yang saya buat. Ini sebentar saya tunjukkan nih yang teman-teman saya di terakhir ya. Nah, di sini ini contoh yang sudah buat. Ini di LMS-nya BWGP. Nah, ini yang ketika di Aston itu teman-teman saya sudah membuat sebanyak 25 karya. Jadi di Aston itu ada 2 kelas. Nah, jadinya 25. Setiap kelompok ini ada 1 karya. Ini contohnya rukun Islam saya klik nih. Ini mungkin untuk referensi guru agama. Oh, ternyata bisa digunakan menggunakan Big Book.
contoh big booknya untuk di pendidikan agama Islam. Kecil nggak bisa ya? Ya ini, nih. Nah, bisa menggunakan ini gambar ini mungkin minta di Google, cari di Google ya untuk tulisan Arab ini. Nah ini juga bisa cari elemennya di Canva. Kita bisa mengklik anak mengaji, nanti muncul, nanti kita bisa pilih. Nah, yang pertama, kedua, rukun Islam kedua yaitu sholat. Nah, hanya sekian-sekian. Ini maaf, mungkin nanti ada tanya jawab setelah materi yang dibawakan sama Pak Yedi. Mohon maaf, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, itulah tadi pemaparan materi. Kan big book itu kan bagus nih, cuman kan kendalanya di biaya. Apakah untuk media big book itu tidak ada alternatif yang low budget? Misalkan seperti ini, kita buat Canva, tapi kita printnya itu di kertas biasa, terus kita kopikan di A3. Jadi bentuknya itu nanti model atau mungkin pembuatannya model big book tapi tidak berwarna. Atau mungkin kita membuat big book itu sendiri tanpa media Canva dari kertas karton biasa lah kita atau buku gambar A3 buku gambar A3 kita kasih gambar-gambar, kita potong, kemudian kita jilid. Apakah itu bukan big book juga seperti itu? Ya, itu juga big book Bu Puji. Dari ukurannya kan sudah memenuhi tadi ciri-ciri big book kan A3 sudah digunakan. Kita menggunakan low budget, nah harus pakai Canva dan dicetak bisa pakai buku gambar A3, nanti ngambil gambarnya di Google, ditempel, ditulisi sendiri. Ada juga yang seperti itu. Kemarin itu narasumber saya membawa karyanya itu yang dari ini warna krayon loh Bu Puji. Jadi kayak guru TK kan sering kegiatan mewarnai ya. Jadi kayak gitu. Jadi kumpulan dari gambar-gambar itu, tapi beliaunya itu kerjasama sama pelukis. Jadi yang melukis itu ya pelukisnya tadi diminta, saya punya ide seperti ini Pak, anak sedang mengambil mangga di rumahnya temannya gitu misal ya. Jadi yang gambarkan sesuai imajinasi penulisnya tadi itu yang dari narasumber saya. Kalau guru TK dia membuat sendiri karena kan guru TK bisa ya menggambar, kemampuannya kan lebih daripada kita. Bisa yang low budget bisa seperti itu. Tapi kalau di fotokopi mungkin A3, A4 digabung terus di fotokopi itu kurang memenuhi syarat karena kan nanti hasilnya hitam putih. Sedangkan big book ini kan digunakan untuk menarik perhatian, salah satunya dari warna. Nah, bisa saja kita mensiasati itu tadi, pakai gambaran tangan, tulisan tangan, bisa pakai buku A3, tidak harus dicetak. Tapi karena kemarin saya di BPGB memang difokuskan untuk menggunakan aplikasi Canva, jadi caranya ya harus dicetak ketika menggunakan buku big book yang cetak. Dan digital kita menggunakan yang Haizen. Jadi sudah memang dari sananya kita dikasih materi seperti itu. Tapi untuk membuat big book yang lain beda dan low budget bisa saja. Dan kita guru harus kreatif, jadi bisa kalau memang ada yang murah kenapa harus yang mahal begitu ya. Oke. Demikian Bu Puji. Bagaimana Bu Puji atas jawaban yang sudah disampaikan Bu Puput? Ya. Terima kasih para hadirin yang terhormat. Kenisut. Ini lebih tepatnya ke group shoot. Terima kasih tadi atas pemaparan materi dari pembelajaran dengan media buku maupun pembelajaran audio video sangat menarik sekali. Nah sekarang kan lagi booming-boomingnya strategi pembelajaran diferensiasi. Ya. Kalau big book itu kan lebih ke literasi berarti kan anak-anak itu lebih ke gaya belajar yang kinestetik ya. Kalau audio video berarti kan visualnya bermain, audionya juga bermain. Nah,
apakah boleh dalam satu kelas itu kita menerapkan dua media pembelajaran itu? Itu pertanyaannya. Terus, misalkan boleh, apakah pembelajaran itu akan berjalan dengan baik? Karena kan guru akan mandu dengan media Bigbook dan guru juga akan memandu dengan media audio video gitu. Mohon penjelasannya, terima kasih. Langsung saya jawab. Jadi untuk penerapan Bigbook atau audio video di dalam kelas ya, secara bersama sih kita boleh-boleh saja kita menerapkan itu semua. Kenapa? Karena kita menerapkan diferensiasi juga. Kita menyesuaikan gaya belajar anak-anak. Ada yang tipe anak itu pakainya auditory, ada yang tipe kinestetik, ada yang visual seperti itu. Saya sampai lupa. Nah, jadi kita menyesuaikan itulah. Kita tergantung dari niat seorang guru juga. Kembali ke niat kita. Apakah kita bersedia untuk menyiapkan media sebanyak itu untuk menyesuaikan anak-anak, menyesuaikan gaya belajar anak-anak sendiri? Kalau misalnya kita bersedia, monggo, silakan. Dan kita harus bisa memandu anak-anak. Oh, ini nanti seperti ini nanti seperti ini. Hasil akhirnya tetap satu tujuan. Cuman caranya yang berbeda. Jadi menurut saya sih fine-fine saja kalau kita pakai media keduanya, entah itu multimedia interaktif atau itu kita pakai audio video atau pakai praktikum sekaligus juga boleh, atau anak-anak bisa diajak keluar kita belajar tentang pembelajaran dan tidak harus dari dalam kelas juga kan, bisa di luar. Misalnya di luar itu ada pohon apa, nah kita bisa belajar dari situ tentang ekosistem di situ ada apa saja. Nah seperti itu menurut saya. Mungkin ada penambahan dari Bu Puput. Oke, betul. Jawaban dari saya mungkin untuk penerapan media Bigbook dan media audio video tadi dalam satu pembelajaran, kalau saya rasa sih boleh-boleh saja, bisa saja digunakan, tapi untuk mengukur waktu juga Bu. Jadi kalau saran saya hanya satu media, jadi dipilih mau pakai Bigbook atau video saja kalau menurut saya dengan pertimbangan waktu. Tergantung bagaimana cara kita mengolahnya aja supaya bisa lebih interaktif lagi ke diferensiasi prosesnya. Jadi kalau tadi kan Bigbook itu satu media visual gitu ya, dan juga audio karena kan gurunya yang menjelaskan, yang tanya jawab aktif. Tapi kita juga bisa melibatkan anak yang kinestetik. Misalkan kita membahas atau istilahnya bercerita menggunakan media itu tadi di lingkungan sekolah, di halaman sekolah. Berarti kita akan jalan ke misal di halaman sekolah, kita duduk bersama di situ. Lalu mungkin Bigbook itu menjelaskan tentang sampah organik, anorganik, misal di pembelajaran PRH. Nah nanti anak yang kinestetik mungkin diberikan tugas sama gurunya, coba ambilkan ini, siapa? Anak saya misalnya ya, Rehan, tolong ambilkan satu jenis sampah anorganik yang ada di lapangan sini, gitu kan. Setelah belajar dengan Bigbooknya tadi, jadi Rehannya yang kinestetik tadi ngambil. Nah itu kan juga sudah pembelajaran secara kinestetik, karena kan anaknya nggak bisa diam misalnya, jadi diminta tolong untuk ambilkan sampah anorganik di sini, diambil. Mungkin nanti ada lagi yang bagaimana cara membuang sampah yang betul. Kalau ada lingkungan yang yang kotor, apa yang harus dilakukan. Nah, setelah dijelaskan menggunakan Bigbook duduk, kan memang Bigbook itu digunakan untuk duduk ya, jadi duduk anaknya itu, jadi tidak bisa keliling dulu. Nah setelah diterapkan media itu, barulah anak-anak itu action. Kalau yang suka visual, misal disuruh menggambar apa yang kamu dapat tadi, digambar. Mungkin anak yang kinestetik ya, salah satu contohnya di sampah tadi ya, bisa ngambilin sampah anorganik atau organik yang ada di kelas, begitu Bu Puji. Apakah ada itu mungkin masih dipertanyakan? Bagaimana Bu Puji, itu jawaban dari Pak Yudi dan Bu Puput mengenai pertanyaan yang sudah dengan sampaikan.
Mungkin